Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brontin Yahya dari kelas H dengan nomor NIM 2050302001111137 dari mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori diferensial dan integral dan juga penerapannya dalam Matematika Bisnis sebagai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis. Oke, diferensial. Apa itu diferensial? Teori diferensial adalah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong perubahan yang sangat kecil. Oke, di sini adalah rumus-rumus diferensial, ada 9 rumus. Oke, yang kedua adalah contoh diferensial. Yang nomor pertama, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 10x min 4. Oke, kita turunkan dengan cara pangkatnya dikalikan dengan konstantanya, yaitu 3 kali 5, taruh ke depan menjadi konstanta, menjadi 15, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Berlaku juga untuk berikut-berikutnya. Jadi turunan pertamanya menjadi 15x kuadrat min 6x plus 10. Oke, yang kedua adalah diketahui fx sama dengan 10x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x plus 20. Turunan pertamanya yaitu sama seperti yang tadi, dengan mengkalikan konstanta dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1, menjadi 30x kuadrat min 10x plus 2. Kemudian turunan keduanya 60x min 10. Oke, di sini ada kaidah penggunaan. Yang pertama, ada diferensiasi konstanta. Yang kedua, ada diferensiasi fungsi pangkat. Yang ketiga, ada diferensiasi perkalian. Yang keempat, ada diferensiasi pembagian. Dan yang terakhir, ada diferensiasi penjumlahan. Oke, di sini sudah masuk ke diferensial untuk matematika bisnis. Ada diferensial untuk elastisitas, dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, dan elastisitas produksi. Di sini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan saja. Di sini ada rumus-rumusnya. Oke, ini adalah rumus dari elastisitas permintaan. Kriteria elastisitas permintaan. Oke, di sini ada 5 kriteria. Jika ED lebih dari 1, maka permintaannya elastis. Jika ED kurang dari 1, maka permintaannya inelastis. Jika ED-nya sama dengan 1, maka permintaannya uniter atau normal elastis. Jika ED-nya tak terhingga, maka permintaan elastis sempurna. Jika ED-nya 0, maka permintaan inelastis sempurna. Oke, di sini ada penerapan diferensial elastisitas pada matematika bisnis. Soalnya, diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 50 min 2P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3. Q/D sama dengan 50 plus 2P kuadrat. Kemudian turunannya yaitu 4P. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, sehingga menghasilkan hasil akhir 1,125, yang berarti jika ED-nya lebih dari 1, maka permintaan akan elastis. Oke, yang kedua ada integral. Integral dibagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Kemudian integral tentu adalah integral yang jika hasilnya integrasinya berupa nilai tertentu. Di sini ada kaidah-kaidah integral tak tentu. Yang pertama ada formula pangkat. Yang kedua adalah formula logaritmis. Yang ketiga ada formula eksponensial. Yang keempat ada formula penjumlahan. Yang kelima ada formula perkalian. Dan yang terakhir ada
formula substitusi. Oke, di sini kita akan masuk ke penerapan integral pada matematika bisnis. Soalnya, diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 192 min 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 10. Oke, kita masukkan Q-nya terlebih dahulu. Q sama dengan 192 min 0,03 P kuadrat. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 192. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 80. Jika PE 10, maka tinggal masukkan saja ke Q-nya tadi. Maka dihasilkan KE-nya adalah 189. Kemudian kita mencari CS-nya dengan batas atas 50 dan batas bawah 10. Oke, kita masukkan saja. Kita turunkan terlebih dahulu. Kita integral terlebih dahulu menjadi 192P min 0,01P kuadrat dengan batas atas 50 dan batas bawah 10. Kemudian tinggal dimasukkan batas atasnya ke P yang ini menjadi, terus dikurangi, memasukkan batas bawahnya ke persamaan ini. Kemudian dihasilkan 9575 min 1919, sehingga dihasilkan hasil akhirnya yaitu 7656. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.